Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wassalamuhu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan lanjutkan materi yang ada dalam kitab Mausu'atul Manahi Syar'iyyah, ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita masuk di bab berikutnya, masih berbicara seputar larangan-larangan di Kitabul Ilm. Ini yang ke-28, babun nahyi man ayya'lama wa la ya'mal bi'ilmi. Ini larangan bagi orang yang mengetahui ilmu, bahkan mengajarkannya namun tidak mengamalkannya. Ya, larangan mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan, ataupun mengajarkan tapi tidak melaksanakannya. Dan ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua, terutama para tullabul ilm, bagi para penuntut ilmu. Dan walhamdulillah kita semua adalah penuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua. Namun ada tugas yang lebih penting dari sekedar menuntut dan mengetahui ilmu saja. Karena pada hakikatnya ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebatas maklumat yang hanya sebatas simpanan saja, akan tetapi intinya diamal, ya, mengamalkan ilmu tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melihat beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis tentang larangan ataupun ancaman bagi orang-orang yang memiliki ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu kepada manusia, tapi dia sendiri meninggalkannya atau dia sendiri melanggarnya. Taib. Ada yang baca ya? Anak baca sendiri. Santrinya apa libur ya. 6. Larangan mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa kalian memerintahkan manusia untuk berbuat atau untuk mengerjakan kebaikan? Atamuruna an-nasa bil birr, kalian memerintahkan orang-orang, memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, mengerjakan kebajikan. Wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Tansawna anfusakum, kalian melupakan diri kalian sendiri, artinya tidak mengerjakan itu. Ya, wa antum tatlunal kitab, sementara kalian membaca Alkitab, mengetahui kitab. Walaupun ini awalnya ditujukan kepada kaum Bani Israel, terutama dari kalangan Yahud. Wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, mengapa kalian tidak memikirkannya? Nah, ayat ini menunjukkan tentang larangan itu. Larangan bagi orang-orang yang memerintahkan kebaikan bagi orang lain tapi dia sendiri tidak mengerjakannya, atau melarang orang lain untuk berbuat sesuatu namun dia sendiri yang
mengerjakan ataupun melanggarnya. Padahal kalian mengetahui. Ya, wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Dan ini merupakan kebiasaan ataupun merupakan perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, terutama dari kalangan Yahud. Karena memang mereka dikenal orang yang banyak mengetahui ilmu, tapi mereka melanggarnya. Sehingga sebagian ulama tafsir, diantaranya Abdullah bin Abbas, ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, ya, setelah Allah Ta'ala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, itu ditafsirkan adalah kaum Yahud. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka banyak mengetahui ilmu tapi tidak mengerjakannya. Justru mereka melanggarnya. Apa yang menjadi perintah Allah tidak mereka kerjakan, dan mereka mengetahuinya. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya justru mereka langgar padahal mereka mengetahuinya. Adapun ad-dhalin wala ad-dhalin, dan ya bukan pula kami termasuk orang-orang yang sesat, yang dimaksud di situ dari kaum Nasara yang suka beramal tapi tanpa ilmu. Nah, maka di sini kita dapati tidak boleh ataupun terlarangnya kita untuk sebatas mengetahui ilmu saja. Kadang ada sebagian orang ketika disampaikan, iya tahu, saya tahu ilmunya, tapi tidak mengerjakannya ataupun tidak menjauhi sekiranya itu adalah larangan ataupun bentuk-bentuk keharaman. Taib. Di dalam dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam ayat lain ketika berbicara tentang kisah Syuaib alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Dan aku tidak berkeinginan atau tidak berkehendak untuk menyelisihi kalian pada perkara yang aku larang kalian terhadapnya. Maksudnya, enggak mungkin aku melanggar sesuatu yang aku larang kalian berbuat. Ketika aku melarang kalian untuk berbuat sesuatu karena itu dilarang oleh Allah Ta'ala, maka aku pun menjauhinya. Tidak mungkin aku melanggarnya. Itu maknanya. Ya. Artinya ketika seorang telah melarang sesuatu di mana perkara tersebut dilarang di dalam Islam, maka dia juga harus berusaha untuk menjauhi perkara itu. Jangan justru dia melanggarnya. Nah, kalau dia melanggarnya, maka disinilah dia terjatuh kepada larangan ini. Mengetahui, mengajarkan, tapi justru menyelisihinya, tidak mengamalkannya. Nah, atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat 2 dan sampai ayat 3, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengerjakannya, tidak melaksanakannya? Kabura maqtan, amatlah besar kemurkaan, indallah, di sisi Allah, besar sekali kemarahan dan kemurkaan di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu, menyatakan sesuatu, yaitu kebaikan di dalam Islam, syariat di dalam Islam, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Ini amatlah besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi 3 dalil. Di sana ada dalil yang lain, tapi ini dicukupkan 4 ya. 3 dari ayat Al-Quran, tadi surah Al-Baqarah, surat Hud ayat 88, surah Al-Baqarah ayat 44, surat Hud ayat 88, dan As-Saff As-Saff di ayat kedua dan 3. Kemudian juga di sini penulis membawakan beberapa hadis yang menunjukkan tentang larangan ini. Ya, larangan hanya sebatas mengetahui ilmu saja, mengajarkannya tapi tidak mengamalkannya, bahkan meninggalkan ilmu tersebut. Itu sebuah hadis yang pertama diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata,
saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki. Yuja' ya dari ja'an, dimajhulkan mudhari'. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki, fayulqa finnar. Kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Laki-laki tersebut. Fatandaliqu aqtabuhu finnar. Aqtab ya ini am'a sama maknanya, yaitu bagian dalam perut, usus-ususnya. Nah itu aqtab. Ya, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliq. Ya, fatandaliq ini indilaq, teburai gitu ya. Teburai bagian dalam perutnya, usus-ususnya itu teburai di dalam api neraka, dilempar kemudian isi perutnya itu teburai. Paham teburai ya? Berhambur lah gitu. Orang sini bilangnya berhambur. Ya, fatandaliqu aqtabuhu finnar. Fayaduru, ya ini dia berputar, makanya dikatakan daurah ya. Daro ya, duru daurah. Maksudnya rutin gitu ya, berputar. Fayaduru kama yadurul himar birohah. Rohah atau rohah ya, penggilingan tepung dulu itu dia berputar-putar. Biasanya pakai orang begini, terkadang pakai himar, pakai keledai atau pakai bihol diikat, ya, dipecut supaya dia muter. Itu penggeraknya, motornya dulu manusia ataupun hewan. Kemudian nanti dimasukkan biji gandum itu, tergiling dia ya di bagian yang berjalan begini. Nah, itu roha namanya, roha. Ya, maka laki-laki yang dilemparkan ke dalam api neraka tadi, yang teburai ususnya, itu seperti himar yang berputar-putar di sekeliling roha, di penggilingan tepung. Nah, begitu. Jadi dia di neraka itu muter, nah seperti itu. Ya, dan Nabi SAW memberikan perumpamaan yaitu seperti himar yang dia berputar-putar di sekeliling penggilingan tepung itu. Nah, penggilingan tepung seperti itu dulu. Ya, modelnya, penggeraknya, motornya. Kalau sekarang benar-benar pakai motor dinamo. Ya kan, pakai penggerak mesin, pakai tenaga listrik ataupun ya mekanik. Taib. Jadi dia berputar seperti itu. Fayajtami'u ahlun nar alaih. Maka pada waktu itu penduduk neraka pun berkumpul. Yajtami', berkumpul penduduk neraka. Fayaqulun, mereka pun berkata, ini dialog antara penduduk neraka dengan penduduk neraka yang lainnya. Fayaqulun, maka penduduk neraka tadi yang berkumpul melihat laki-laki tadi yang berputar-putar di neraka teburai ususnya, mereka pun berkata, "Ai fulan." Ai itu harfun nida dalam bahasa Arab, ai. Ya. Ya fulan, ai fulan, a fulan. Nah, itu panggilan-panggilan dalam bahasa Arab. Ai. Dalam bahasa Indonesia juga ai ya. Ai. Ya kan, sama kan? Mana duluan, bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Hei fulan, wahai fulan, masya'nuka, kata penduduk neraka. Wahai fulan, ya, kenapa keadaanmu ini? Ada apa denganmu? Masya'nuka. Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf? Bukankah kamu dulu semasa di dunia memerintahkan kami untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan? Wa tanhana 'anil munkar? Kamu dulu kan semasa di dunia melarang kami dari perbuatan munkar. Nah, ini kenapa ini? Kok kamu masuk juga sama kami gitu ya di neraka? Padahal kamu dulu semasa di dunia memerintahkan kami untuk berbuat baik, berbuat ma'ruf, melarang kami jangan berbuat munkar. Lah kenapa kamu di sini? Masya'nuka, kata penduduk neraka. Qala, maka rajul, laki-laki yang dilemparkan tadi ke dalam neraka dan berputar-putar beserta terburai ususnya, dia pun berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Betul, dulu semasa di dunia aku perintahkan kalian untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, ya, wala ati, tapi aku enggak mengerjakannya. Aku sendiri tidak mengerjakannya. Ya, wa anhaakum 'anil munkar wa ati, dan sebaliknya,
aku cegah kalian, aku larang kalian untuk berbuat mungkar, namun aku sendiri yang mengerjakannya, aku sendiri yang melanggarnya. Itulah yang menyebabkan orang tersebut dilempar ke dalam neraka, ya, fatandaliku aqtabuhu, yakni am'ahu, terburai ususnya dan dia berputar-putar seperti himar yang berputar di sekeliling penggilingan. Nah, di sini para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita berikan tambahan penjelasan bahwa perkara yang menyebabkan seorang itu seperti yang disebutkan dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama, ketika dia memerintahkan sesuatu yang wajib. Dia memerintahkan sholat, tapi dia enggak sholat. Ya, tapi kalau yang dia perintahkan bersiwak, tapi dia enggak bersiwak, ini tidak. Paham? Paham tuh? Tapi ya jelas, ini juga aib, walaupun dia tidak berdosa. Ayo bersiwak, tapi dia enggak bersiwak. Padahal bersiwak itu sunnah, kan enggak wajib. Hampir saja wajib siwak loh, hampir. Makanya lihat saja hadisnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, ya, indal wudu, inda kulli wudu. Kalaulah bukan karena khawatir memberatkan umatku, akan aku wajibkan umatku itu untuk bersiwak setiap kali mau wudu atau setiap kali mau sholat. Tapi beliau tidak ingin memberatkan kita, jadi enggak wajib, ya, sehingga dia di bawah wajib, yaitu sunnah. Nah, perintah yang seperti ini enggak masuk di sini, ya. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya ini perkara-perkara yang wajib atau hadis-hadis dan dalil Quran yang sebelumnya tadi. Yang dimaksud dia memerintahkan yang ma'ruf ini adalah bagian ma'ruf yang masuk kepada hukum wajib. Dia perintahkan orang sholat, sholat, anak-anak sholat, tapi enggak sholat bapaknya. Hati-hati, ya kan? Ada enggak gitu bapaknya? Ada, ya. Anak-anak duduk. Anak sopo itu. Duduk nak. Dengar ustadznya di sini. Ya, jadi seperti itu. Kemudian dia perintahkan orang puasa, dia sendiri enggak puasa. Dia bilang orang yang sengaja membatalkan puasanya di siang hari tanpa ada alasan, wah, disobek mulutnya, tapi dia sendiri melakukannya. Siang-siang dia minum gitu kan. Kena. Ini dia yang dimaksud, ya. Wah, orang kaya berharta tapi tidak haji, gimana itu? Tapi dia ketika punya harta tidak berhaji. Ya, hati-hati. Jadi jika perkara-perkara yang dia masuk kepada kewajiban, perkara yang qat'i, nah itu yang dimaksud di sini. Demikian juga larangan. Ya, demikian juga larangan. Jika dia melarang orang-orang, wah, gibah itu kayak makan daging saudaranya sendiri, tapi dia menggibah. Ya, dia nasihatin orang-orang jangan berbuat gibah, jangan berbuat namimah, dia sendiri terjatuh padanya. Nah, ini hati-hati. Ya, makanya kita katakan tadi, ya, walaupun ini lebih tajam seharusnya kepada setiap dai yang memang lebih khusus, lebih banyak waktunya memberikan dakwah dan nasihat. Jangan sampai terjatuh kepada pelanggaran ini ketika yang disampaikan itu wajib ataupun perkara yang haram, maka ini akan menjadikan sebab dia terkena ancaman seperti yang kita bacakan tadi dan seterusnya dari contoh-contoh larangan. Ya, dia mengatakan, wah, khamar itu haram, itu diharamkan, nanti dia mendapatkan khamar di surga. Orang yang minum khamar di dunia dia tidak akan mendapatkan khamar di surga, tapi dia juga mabuk. Ya, dia juga minum khamar, dia langgar sendiri. Itu yang dimaksud di sini. Tadi dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang di bawah itu ataupun pada perkara-perkara yang memang itu sifatnya fardu kifayah. Jangan nanti justru kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan untuk azan, ya atau tidak? Azan pahalanya begini, nanti yang paling panjang lehernya, ya kan? Ketika di sana gini-gini. Tapi pernah enggak beliau azan? Ketahuan tuh. Pernah enggak riwayatnya beliau azan? Ya, kenapa ya? Enggak mungkin setiap orang datang ke masjid azan masing-masing, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin satu aja kan muadzin yang ditunjuk. Bilal udah cukup. Bukan setiap orang harus azan. Ya, begitu seterusnya. Jadi
rincian dikit lah kan begitu ya. Ini yang mana dimaksud? Jangan nanti antum pukul rata. Kamu ini nyuruh-nyuruh saya taklim tapi kamu sendiri enggak taklim, padahal dia tidak taklim, mungkin ngurusin orang tua kan begitu gitu kan. Kamu putar-putar di neraka nanti. Kayak hadis yang kemarin, enggak juga gitu ya. Ya, taib. Nah, kemudian hadis yang lainnya yang disebutkan di sini, walaupun demikian tetap kita berusaha untuk mengamalkan apapun yang ya diperintahkan di dalam Islam tanpa harus melihatnya wajib apakah sunnah. Sering saya sebutkan juga bahwasanya keunggulan dan keutamaan yang dimiliki oleh para salafus saleh terdahulu, kenapa di masa itu permasalahan itu tidak sebanyak hari ini, karena pada waktu itu mereka memiliki kaidah yang ringkas saja. Kalau kita kan banyak kaidah sekarang, ada kaidah fikih, kaidah ini, kaidah ini. Kalau mereka dulu para sahabat, kaidahnya itu dikit aja. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Udah. Kalau dengar benar dari Allah, benar dari Rasul, taati sudah. Enggak tanya sami'na tsumma sa'alna nabi an hukmihi, enggak. Kemudian kami tanya, ya Rasulullah ini wajib apa sunnah? Haram apakah makruh? Kan enggak ada begitu. Kecuali di antara mereka ada yang meninggalkannya gitu ya, ada yang melanggarnya, baru datang kepada Nabi, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa hukumannya, baru. Jadi kaidah mereka yang membuat mereka sukses itu para sahabat, kaidahnya pendek saja, sami'na wa ata'na. Sekiranya kita hari ini memakai kaidah itu saja, insyaallah ya, naik umat ini, tinggi umat ini, akan jaya umat ini. Tapi banyaknya muncul orang-orang yang terkena syubhat, ya, terkena syubhat-syubhat pemahaman. Ketika kita menyampaikan udah ikuti saja sunnah Rasulullah, loh yang wajib masa sunnah saja yang diikuti? Nah, kan aneh kan, syubhat gitu kan. Pengajian sunnah, loh terus kapan pengajian wajibnya? Ya kan, ikhwan sunnah, terus ikhwan wajib gimana? Ini kan orang subhat gitu ya kan, pikirannya subhat. Maksudnya ikhwan sunnah kan artinya apapun yang datang dari Nabi, ya baik itu sunnah yang dalam artian itu adalah wajib juga kan begitu, pokoknya ikutin. Ya kecuali kita ada uzur, itu beda ya, ada halangan itu beda lagi. Taib. Itu harus kita motivasi bahwa kadang kita tidak menyadari apa yang sudah kita sampaikan kepada orang, ilmu yang sudah kita sampaikan kepada orang itu banyak. Ya, terutama para duat, para dai, maka semaksimalnya ini menambah rasa takut kita agar kita tidak terjatuh kepada golongan orang-orang yang memiliki ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkannya tapi tidak mengamalkan. Maka amalkan apa yang mampu kita amalkan. Ya, tanpa harus melihat ini wajib ataukah sunnah. Yang penting pada saat itu, pada waktu itu Allah Ta'ala tetapkan kita orang yang mampu untuk mengamalkan, maka amalkan. Ya, sekalipun itu perkara yang kita tahu hukumnya hanyalah sunnah. Ya, kadang diri ini harus memaksa. Ada hal-hal yang terkadang kita itu malas. Ya, contoh berwudu sebelum tidur. Tahu kita ini, aduh malasnya ketidur gitu ya. Padahal banyak sunnah-sunnah sebelum tidur. Dan kita tahu sunnahnya, hukumnya, mengibas kan gitu ya, tempat tidur, membaca doa. Tapi demikianlah, kita harus berjuang untuk diri kita sendiri juga, untuk melawan rasa malas syaitan yang ada pada diri itu. Betul-betul harus berjuang. Jihad terhadap diri sendiri itu ada. Ya, seperti itu. Kadang kita nanti saja. Kan syaitan itu kan, entar ambil HP, tik. Nah, kan gitu kan? Iya. Seperti itu, karena saya pernah ngalami juga gitu loh. Nanti aja baca Qur'annya gitu. Nanti udah ketidur. Nah, begitu. Besoknya nyesal, astagfirullah gitu kan. Kenapa enggak dikerjakan tadi malam? Lewat sudah. Ya, enggak bisa kita kembali lagi. Bisa enggak kita kembali lagi ke belakang? Enggak bisa. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Begitu. Taib. Ya, artinya walaupun itu perkara sunnah, maka ya kuatkan. Ya, harus betul-betul kita perjuangkan untuk diri kita. Taib, hadis berikutnya
diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan beranjak, tidak akan bergerak ya pada hari kiamat, hatta yus'ala an umurihi fima afna, sehingga dia akan ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya. Ini kita ditanya nanti ini, umur kita semuanya, berapa jatah kehidupan, berapa tahun jatah kehidupan yang diberikan kepada kita. Ya, ada yang 20 tahun, 30, 40, 50, 60, 70, 80, itu ditanya. Ya. Wa an ilmihi fima fa'ala. Demikian juga setiap orang akan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia kerjakan dari ilmu yang sudah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Ya, kita kan mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, Allah Ta'ala beri. Ya, karena kita mencari kebaikan, mencari ilmu. Karena ilmu itu kebaikan. Mencari ilmu yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala beri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanti dan melihat apa yang diamalkan. Nah, itu ditanya nanti. Kita ditanya tentang ilmu kita, fima fa'ala, yang mana yang sudah diamalkan. Kenapa ditinggalkan? Apakah karena uzur ataukah karena memang dia sengaja melalaikan? Yang ditinggalkan ini kewajiban ataukah tidak, dan seterusnya, itu dihisab. Ya, ini tentang hisab ilmu. Jadi ilmu itu pun akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ada yang mengatakan, kalau begitu enggak usah menuntut ilmu. Wah, lebih parah lagi. Ya, resikonya beramal tanpa ilmu lagi, kena lagi mirip kayak Nasrani. Makanya Muslim atau Islam itu, muslimun itu kaum wasat, ya, kaum yang pertengahan, tidak seperti Yahud berilmu tapi tidak beramal, tidak seperti Nasara beramal tanpa ilmu. Muslim itu ya adalah orang yang menuntut ilmu, kemudian bersemangat juga untuk mengamalkan. Insyaallah. Ya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Demikian juga ya, seorang itu akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dari mana dia usahakan itu, dan kemana dia belanjakan. Nah, kalau harta memang ada dua pertanyaannya, dari mana dulu? Dari perkara yang halal ataukah haram? Dari perkara yang syubhat ataukah jelas, ya, atau masih syubhat? Setelah sudah didapatkan, nah ini kemana pula diinfakkan, kemana pula dibelanjakan? Nah, ini akan ditanya. Wa an jismihi fima ablah. Demikian juga seorang akan ditanya tentang jasmaninya. Jadi anggota tubuhnya ini akan ditanya, kemana dia gunakan matanya, kedua tangannya, kakinya, kemana dia langkahkan, dan semuanya. Baik, itu ya. Kemudian dalil yang terakhir mungkin. Oh, ada dua lagi. Baik, dalil berikutnya masih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu lailah usriya bi rijalan tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar." Aku melihat di malam Isra Mi'raj, ya, di malam aku diperjalankan. Aku melihat rijalan, yaitu sekelompok laki-laki, tuqradu shifahuhum. Syifah yaitu bagian, yakni mulut, ya, bibir, syafah, ya. Kemudian tuqradu shifahuhum bimaqarid, gunting, minan nar, mulutnya disobek atau digunting dengan, ya, alat potong dari neraka. Qultu, aku pun berkata, man haula'i ya Jibril? Siapa ini mereka wahai Jibril? Orang-orang yang dipotong mulutnya, ya, bibirnya. Qala, maka Jibril pun berkata, al-khutaba min ummatik. Ini para khotib dari umatmu. Nauzubillah. Ya, khutaba min ummatik. Ini para khotib, para penceramah dari umatmu, ya'murunan nas bil bir. Mereka memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, wa yansawna anfusahum wa hum yatlunal kitab afala ya'qilun. Nah, ini adalah para
penceramah-penceramah dari umatmu yang mereka memerintahkan manusia untuk berbuat baik, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka sudah membaca kitab, artinya sudah tahu hukumnya, bahwasanya apa yang mereka perintahkan itu adalah wajib, apa yang mereka larang itu adalah perkara yang haram, tapi mereka sendiri yang melanggarnya. Itu makna wahum yatlunal kitab, maksudnya mereka sudah tahu hukumnya. Ya, afala ya'qilun. Kenapa mereka tidak memikirkannya? Nah, itu dia ancaman yang akan didapatkan orang-orang yang menyampaikan ilmu, terutama ilmu yang peringkatnya, derajatnya sudah wajib, tapi dia sendiri melanggarnya. Taib. Dalil yang terakhir diriwayatkan dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul alim alladzi yu'allimun nas al-khaira wa yansa nafsah kamasalis siraj yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsah." Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dalam hadis ini. Perumpamaan seorang yang alim, seorang yang berilmu. Alladzi yu'allimun nas al-khaira, yang dia mengajarkan manusia kebaikan. Dia mengajarkan manusia kebaikan, ya. Wa yansa nafsahu, kemudian dia melupakan dirinya sendiri. Maka perumpamaannya kamatsalis siraj, ini seperti perumpamaan lentera, atau bisa kita terjemahkan juga lilin atau lentera yang bersumbu lah, gitu ya. Kamatsalis siraj yudhi'u linnas, dia memberikan penerangan pada manusia, wa yahriqu nafsahu, tapi dia membakar diri sendiri. Maka jangan jadi seperti lilin, ya, alat penerangan yang dia bakar dirinya sendiri, walaupun manfaatnya menerangi orang lain mendapatkan ibrah, mendapatkan mau'izah darinya, mendapatkan ilmu dan pelajaran, mereka amalkan, mereka pun selamat, tapi dia sendiri membakar dirinya. Na'udzubillah. Nah, ini tugas berat bagi kita semua, ya, terutama bagi khutbah, ya, bagi duat dan setiap orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, terlebih lagi bagi mereka yang telah mengajarkan ilmu itu kepada manusia, maka berusahalah untuk mengamalkannya, terutama dari perkara-perkara yang wajib, demikian juga dari perkara-perkara larangan yang sampai kepada tingkatan keharaman. Ya, memerintahkan birrul walidain wajib atau tidak? Wajib. Ya, jangan sampai nanti kita memerintahkan berbaktilah kepada kedua orang tua, tapi kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik kepada tetangga wajib atau tidak? Ayo. Berbuat baik kepada tetangga wajib atau sunnah? Wajib, ya. Menjaga silaturahmi, ya kan? Tidak boleh, haram memutusnya, tapi kita memutus silaturahmi. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang berkaitan dengan sama manusia atau kepada Allah Subhanahu wa taala lebih patut harus kita waspadai, ya. Kita waspadai untuk kita perbaiki. Taib, kandungan bab. Barang siapa tidak mengamalkan ilmunya ataupun perkataannya bertolak belakang dengan perbuatannya, maka ia pantas mendapat azab yang sangat pedih, buruk dan keji. Tadi sudah kita dapati beberapa dalil yang menyebutkan tentang hukuman di akhirat, di yaumil kiamah nanti, orang-orang yang menyampaikan ilmu tapi tidak mengamalkannya, mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkannya, itu jadi disebutkan apa? Dia akan dilemparkan ke dalam api neraka, lalu berputar-putar di neraka dalam kondisi isi perutnya atau ususnya terburai, ya. Atau tadi disebutkan para khutbah yang mulut mereka, bibir mereka disobek, digunting dengan maqarid, dengan alat potong dari api neraka. Nah, itu ancaman yang pedih, buruk dan keji. Belum ya? Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib dirinya di hadapan manusia di dalam neraka jahanam. Nah, ini dia.
Ini Masya Allah ya, betapa malunya ketika aib seseorang itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumil akhir. Ya, di hadapan manusia, di hadapan penduduk neraka yang lainnya, ketika Allah taala membongkar aibnya dan menampakkan keburukannya semasa di dunia, bahwasanya orang tersebut adalah orang yang terlihat di tengah-tengah manusia menyampaikan kebaikan, memerintahkan al-ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, padahal hakikatnya dia sendiri yang melanggarnya, meninggalkan perintah tersebut, ma'ruf tadi, dan melanggar yang dilarang tadi atau perkara mungkar tadi. Nah, jadi Allah Ta'ala akan membongkar aib dirinya di hadapan manusia di dalam neraka jahanam, di mana ususnya terburai. Lalu orang sok alim yang banyak bicara ini berputar-putar mengelilinginya seperti seekor keledai. Nah, kalau seperti ini memang pantas dikatakan sok alim, ya kan begitu. Karena kan istilah sok alim ini kan disematkan kepada setiap orang yang sudah mulai menampakkan keislaman. Kadang disematkan sok alim, ya kan seperti itu. Sok alim ya nggak apa-apa sih, daripada sok jahil. Lah kan apa? Bilang sok alim gitu kan. Kalau sok jahil gimana? Ya. Nah, jadi orang yang sok alim ini banyak bicara di hadapan manusia, maka dia akan berputar-putar mengelilingi di dalam neraka itu seperti seekor keledai. Sementara orang-orang menyaksikannya dan keheranan melihat keadaannya, lalu Allah membuatnya berbicara tentang akibat dosanya sebagai celaan pedas dari Allah atas dirinya dan celaan atas orang lain yang sama seperti dirinya. Jadi hal itu tujuannya adalah untuk memberikan peringatan keras ya bagi siapa saja yang telah mengetahui ilmu, maka hendaknya mereka berusaha untuk mengamalkannya, menyampaikan dan tidak menyembunyikan. Udah kita bahas, tidak boleh menyembunyikan ilmu ya, hendaknya mengajarkan dan menyampaikan ilmu tadi. Namun ketika sudah disampaikan, sudah diajarkan kepada orang lain, maka ada tugas berikutnya, yaitu berusaha untuk mengamalkan ya apa yang telah dia pelajari, yang telah dia ketahui, yang telah dia ajarkan kepada manusia, maka hendaknya dia amalkan ya, tanpa harus melihat dulu apakah perkaranya ini wajib ataukah ini sunnah, apakah haram ataukah ini makruh, tapi berusahalah untuk melaksanakan apapun yang telah diperintahkan di dalam Islam, laksanakan. Apapun yang telah dilarang di dalam Islam, maka tinggalkan ya, kecuali pada perkara-perkara yang kita ada uzur di sana, ada perkara doruri di sana, maka ini tidak termasuk di dalamnya ya. Ataupun perkara itu memang belum saatnya untuk kita kerjakan, maka ini bukan termasuk. Seperti orang-orang yang memang belum memiliki kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia menyampaikan materi tentang haji, memerintahkan orang untuk haji, namun dia belum. Kenapa ya? Karena ada uzur, belum punya fulusnya, apalagi antriannya puluhan tahun, ya kan? Berarti ya nggak ada masalah, tidak harus juga. Kadang ada sebagian memahami bahwasanya ilmu itu boleh disampaikan kalau dia udah mengamalkannya dulu. Enggak ada keharusan seperti itu. Ya, tidak ada keharusan seperti itu. Selama ilmu itu kita dapatkan dari sumber yang benar, Al-Quran dan Sunnah, dan dari pemahaman yang benar, dari pemahaman salaf saleh, maka punya kewajiban kita untuk menyampaikannya dengan hikmah ya. Oleh karena itu para ulama sering menjelaskan, orang-orang yang melakukan perkara yang haram tapi dia tidak mencegah orang lain dari perkara haram yang dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan dosa 2 kali lipat. Kenapa? Pertama, dia tidak mencegah orang lain dari perkara mungkar, padahal dia sendiri melakukan kemungkaran itu. Ya, maka dia punya 2 kewajiban. Dia harus mencegah orang dari kemungkaran walaupun dia masih melakukan kemungkaran itu. Ya, seperti itu. Dia masih minum khamar misalnya, dia harus cegah orang, jangan minum khamar. Tidak boleh, haram minum khamar. Walaupun dia kamu sendiri, ya saya belum bisa ninggalkannya. Ya, tapi ada kewajiban, ya, ada kewajiban untuk mencegah dari kemungkaran. Hanya saja dia terkena kepada larangan yang berikutnya ini, mencegah orang lain tapi dia masih mengerjakan larangan itu. Tapi para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kata beliau ini terakhir, kita memohon kepada Allah
keselamatan dari kerugian dan penyesalan di hari kiamat. Ini merupakan penyesalan yang besar karena orang-orang menganggap bahwasanya orang tersebut adalah orang alim, orang yang saleh, orang yang banyak memberikan tausiah, nasihat, wejangan, ya, memberikan penjelasan kepada manusia. Itulah yang diketahui oleh manusia semasa di dunia. Tapi ternyata di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala membuka aibnya. Ternyata dia adalah orang yang tidak mengerjakan apa yang pernah ia perintahkan kepada manusia dan tidak menjauhi apa yang pernah dia larang manusia terhadapnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini ya. Cukup dulu ya. Nanti insyaallah untuk pembahasan berikutnya karena cukup panjang kita lanjut di pekan depan saja. Satu pembahasan saja insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita semua untuk menyempurnakan ilmu yang telah kita miliki. Ya, kalau bukan karena Allah taala maka sulit bagi kita untuk menyempurnakan ilmu yang sudah kita miliki. Bagaimana menyempurnakan ilmu yang telah kita miliki? Yaitu dengan mengamalkannya. Bukan hanya sebatas memperbanyak ilmu saja, ya, tapi menyempurnakan ilmu yang kita maksud adalah mengamalkannya, maka insyaallah menjadi sempurna. Semoga Allah taala memudahkan kita untuk menyempurnakan ilmu yang sudah kita miliki. Cukup ya? Tidak ada yang bertanya? Enggak ada. Tidak ada kan? Cukup insyaallah. Saya tidak enak juga ditanya ini. Ancaman untuk diri sendiri. Masya Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya senantiasa kepada kita semua. Cukup insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.